Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana arsitektur dari sebuah project yang nanti kita akan buat. Oke, yang pertama di sini dalam suatu arsitektur tersebut, saya menggunakan layanan dari Cloud AWS. Oke, di mana yang pertama di sini terdapat sebuah instance atau sebuah VM, yaitu VM Nginx atau sebuah public instance, dan dia terdapat ke dalam public network, di mana instance tersebut akan bertujuan untuk sebagai akses dari klien melalui jaringan internet. Nah, dari mana dari public instance ini diinstal sebuah Nginx, atau teman-teman bisa menggunakan layanan web server untuk melakukan load balancing ataupun reverse proxy. Di mana dalam public instance ini saya juga menginstal sebuah VPN server, di mana bertujuan untuk mendapatkan akses terhadap klien untuk akses dari luar jaringan. Sehingga VPN server ini bertujuan untuk berfungsi sebagai layanan dari sebuah VPN klien ini agar bisa melakukan akses ke jaringan private yang ada di AWS Cloud tersebut. Oke, selanjutnya dalam private network terdapat sebuah service layanan atau instance yang kita akan deploy, di mana yang pertama itu saya akan menjelaskan di mana front end. Di mana front end ini dibagi menjadi dua, atau dibagi sebagai dua kontainer. Nantinya kita akan menggunakan Docker, di mana ketika salah satu front end mati, jadi ada salah satu yang membackupnya. Di sini saya menggunakan Docker untuk melakukan proses tersebut. Jadi terdapat dua kontainer, semisal front end 1 dan front end 2. Dan selanjutnya kita menggunakan deploy backend, di mana backend ini yang akan bertujuan sebagai pengirim data dalam melalui API. Selanjutnya yaitu database, di mana database ini merupakan suatu untuk penyimpanan data yang nanti akan kita gunakan dengan menggunakan database cluster. Kita menggunakan layanan service MariaDB. Jadi database cluster nanti bertujuan sama halnya seperti frontend. Ketika database-nya ada salah satu mati, jadi ada database yang membackupnya. Ini menggunakan Docker untuk sebagai layanan service-nya. Selanjutnya Jenkins, di mana Jenkins ini bertujuan untuk melakukan proses CI/CD atau continuous integration dan continuous deployment. Dia akan melakukan automation ketika di front end atau di back end ketika mengalami perubahan kode, jadi akan dia melakukan otomatis melakukan deploy. Untuk monitoring, di sini saya menggunakan yang namanya Prometheus dan Grafana. Dalam monitoring ini kita menggunakan Docker, di mana dalam monitoring kita memerlukan data dari setiap server yang kita akan monitoring. Jadi seluruh server ini akan diinstal Docker untuk mempermudah konfigurasi, dan akan diinstalkan Node Exporter untuk menampilkan data-datanya. Selanjutnya data tersebut akan ditransformasikan ke dalam aplikasi Prometheus. Lalu Grafana tersebut untuk apa? Nah, Grafana tersebut itu digunakan untuk mempermudah user dalam mendapatkan informasi. Karena dalam Prometheus dari segi grafik cukup kurang. Namun kita perbaikan dengan menggunakan Grafana. Oke, sekian dari penjelasan dari arsitektur tersebut. Kita lanjut ke tahap selanjutnya.